Oke, kawan-kawan, di sini ada Albert, Dian, Tika, Andini, dan Elia yang mengikuti tes dengan kecepatan pengerjaan dan hasil ujian. Jadi ada dua kriteria yang kita akan cari urutannya, yaitu kecepatan pengerjaan dan hasil ujiannya seperti apa. Oke, untuk kecepatan tak tulis di sini. Untuk hasil ujian kita tuliskan di sini hasilnya. Kita cek sesuai dengan apa yang diberikan di situ. Waktu Albert lebih cepat daripada waktu Tika. Ini lebih cepat artinya tak anggap gini lah. Albert itu lebih cepat ya. Anggap begitu, lebih lebih duluan, lebih gede, lebih cepat nanti aja. Lebih cepat berarti urutannya duluan Albert daripada Tika. Namun nilai Albert lebih tinggi daripada nilai Tika. Berarti hasil ya. Di situ berarti hasil ini Albert lebih tinggi daripada Tika. Oke, yang pertama. Terus yang kedua, waktu Tika lebih cepat daripada waktu Dian. Berarti dengan kondisi itu artinya Tika lebih duluan daripada Dian, di atasnya Dian ya. Oke, lebih atasnya Dian. Sehingga dari sini kita lihat lagi, namun Tika lebih rendah nilainya daripada nilai Dian. Berarti Tika ada di bawahnya Dian. Kalau gini berarti Tika itu lebih rendah daripada Dian, lebih tinggian si Dian. Ketiga, informasi yang tiga, Dian itu lebih cepat daripada Andini. Artinya Dian itu lebih cepat daripada Andini, namun nilai Dian lebih rendah daripada Andini. Berarti nilai Dian itu lebih rendah daripada Andini. Kita tuliskan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah waktu Andini lebih cepat daripada waktu Alia. Berarti Andini lebih cepat daripada Elia. Namun nilai Elia tidak lebih rendah, berarti Elia itu lebih tinggi daripada nilainya si Andini. Nah, teman-teman bisa perhatikan dari kondisi yang ada di sini, untuk kecepatannya itu kita lihat nih ada kaitan semua ya. Dari 1 sampai 4 tuh, ini ada dengan itu. Andini sama ini bisa nyambung. Ini dan Tika ada nih, ada Tika, ada Dian, ada Andini kan gitu nyambung semua tuh. Kalau kita gabungkan dari kondisi-kondisi itu, artinya teman-teman bisa mendapatkan urutannya adalah A, A dulu, A lebih gede daripada T, sementara T lebih gede dari D, gitu ya, lebih gede maksudnya lebih cepat. Kemudian Andini yang lebih cepat daripada Elia, sehingga kita bisa lihat seperti ini. Kemudian yang untuk hasilnya, hasilnya ini kita lihat untuk urutan yang ketiga bawah itu masih aman tuh, artinya teman-teman bisa bisa mencari urutannya, yaitu siapa? Elia lebih 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 apa namanya? Lebih berarti artinya ini lebih lebih cepat ya. Berarti artinya Elia lebih cepat tuh. Hanya kita bisa sebutkan bahwa Elia itu lebih cepat daripada Andini. Urutan ke bawah ya, kita tulis ke bawah aja. Nah, Elia lebih cepat dari Andini, Andini lebih cepat daripada Dina, Dina lebih cepat daripada Tika. Nah, dari sini A yang lebih cepat daripada T, berarti kondisinya bisa di atas kan? Nah, yang penting di atasnya T gitu. Ini nggak tahu di mana karena nggak ada kaitan antara A dengan D, A dengan AN, A dengan Elia itu nggak ada. Berarti kondisinya bisa saja ini A-nya di sini. Artinya A bisa di sini, bisa di antara itu, bisa di antara Andini dan Dina, atau bisa di antara tiga, di atasnya tiga persis. Artinya kita bisa lihat seperti itu. Oke, sekarang kita lihat teman-teman. Yang ditanyakan adalah Dian menempati urutan berapa. Dari kecepatannya jelas Dian urutan ketiga. Berarti ini salah, ini salah. Yang D dan A salah. Ketiga tercepat pasti. Kemudian kalau kita lihat nih, uh, bisa nggak? Nah ini ada beberapa kemungkinan ya. Artinya soal ini punya mungkin punya lebih dari satu jawaban. Kalau kedua tertinggi, misalnya kedua tertinggi bisa, kedua tertinggi bisa ya. Nah, dengan kondisi seperti ini artinya, nah ini ada di kondisi kedua tertinggi bisa. Ketiga tertinggi berarti Alia, Andina ini bisa. Ketiga tertinggi bisa. Keempat tertinggi berarti apa? Keempat tertinggi bisa nggak? Di sini bisa lagi, ya nggak? Keempat tertinggi, gitu. Sehingga ada kemungkinan di situ semuanya benar tuh. Nah, ini ada rancu karena antara si siapa tuh Albert dengan kondisi yang lain itu tidak bisa dikaitkan. Artinya ini masih bisa kemungkinan benar, tapi nggak masalah. Yang penting teman-teman tahu, oh iya ini harus kemana arahnya. Gitu. Itu soal nomor ke-6. Sekarang kita ke soal nomor 7. Nomor 7 di sini adalah nomor 7 sama ini urutannya berapa nih? 7 nanti informasi ini untuk berapa soal nih? 7 kita cek dulu ya. 7, 8, 9, 10. Oh, 9. Berarti ada 3 nomor. Nah, ini satu informasi untuk 3 nomor.
Kita lihat untuk soal nomor 789 dari satu informasi yang ada. Kita cek ada berapa nih? 6 kota. Nah, ini ada 6 kota yang dikunjungi untuk dikampanye, mengadakan kampanye ya, calon direktur ini melakukan kampanye. Nah, artinya di sini mungkin teman-teman bisa tuliskan untuk jadiin patokan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak bikin geser, ini kurang, jaraknya kurang, ada 4, 5, dan 6. Kita lihat calon direktur mengunjungi Manado hanya jika ia telah mengunjungi Lamongan dan Kupang. Artinya dari informasi ini, teman-teman, Manado itu, ini Manado, itu sebelumnya itu harus ada dua kota minimal, yaitu Lamongan dan Kupang yang sudah dikunjungi. Urutannya bisa seperti itu, bisa juga dibalik. Artinya bisa juga Kupang, Lamongan, baru Manado. Bisa seperti itu, yang bisa dibalik antara Kupang dan Lamongan ya. Sementara seperti itu. Lalu yang kedua, calon direktur tidak dapat mengunjungi Kupang sebelum mengunjungi Jakarta. Artinya dari sini ada Jakarta terlebih dahulu, baru Kupang. Oke, kalau kita kaitkan dengan yang di atas, nanti teman-teman bisa simpulkan tuh. Artinya sebelum Manado minimal ada 3 kota. Ya enggak? Dari sini artinya sebelum Manado itu minimal ada 3 kota yang dikunjungi sebelumnya. Siapa aja? Yaitu Jakarta, Kupang, dan Lamongan. Bisa seperti itu. Nah, urutannya tinggal diacak aja. Pokoknya minimal harus ada 3 kota sebelum Manado. Nah, oke. Ke informasi berikutnya. Kota kedua yang dikunjungi calon direktur tersebut adalah Kendari. Nah, kita bawa ini ke informasi yang pasti di urutan yang ada di sini. Teman-teman bisa lihat bahwa urutan kedua itu harus ada apa? Urutan kedua adalah Kendari. Oke, harus ada Kendari. Nah, dari sana kita lihat ke soal nomor 7 nih. Nomor 7. Calon direktur tersebut mengunjungi Palembang pada pertemuan terakhir. Oke, dari sini artinya kita coba tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pasti itu adalah Kendari. Kemudian dengan informasi yang ada ini Palembang ada di urutan ke-6. Oke. Manakah dari kota-kota berikut yang menjadi kota pertama dan kota ketiga dalam jadwal kunjungannya? Yang pertanyaan adalah kota pertama sama kota ketiga. Kita perhatikan ada uh, jelas Manado nggak mungkin ya. Manado buat di belakang tuh. Jelas ini jawaban E, jelas salah. Lamongan pun sama. Ya kan, Lamongan nggak mungkin di kota pertama. Karena Lamongan itu apa namanya? Bisa. Lamongan bisa. Bisa terjadi karena Lamongan di sini tidak ada kaitan dengan nah yang pakai yang itu artinya kemungkinannya bisa Lamongan bisa ini terus ini baru Jakarta baru Kendari baru Kupang nah ini baru Kupang karena Jakarta dan Kupang yang penting itu urutannya Jakarta dulu baru Kupang setelah itu ada Lamongan Jakarta Kupang satu lagi apa ya belum siapa tuh Jakarta Kupang Manado Manado nih Manado di sini Manado di sini. Yang penting kan Manado setelah JKL baru Manado. Ini ada JKL atau LJK gitu dibolak-balik. Nah, masalah yang penting JK urutannya kayak gitu. Nah, ini masih bisa benar. Artinya Lamongan masih bisa. Lamongan bisa, tapi Palembang nggak mungkin. Berarti salah. Kupang juga nggak bisa karena harus ada Jakarta dulu. Kan gitu. Iya. Nah, harus ada Jakarta dulu. Nah, artinya dari sini ini juga punya. Nah, jelas kelihatan bahwa Jakarta dan Lamongan. Susunannya seperti apa? Berarti kalau jawabannya menyesuaikan dengan B, artinya susunannya adalah Jakarta, Kendari, oke, Jakarta Kendari, baru Lamongan, baru Kupang, baru Manado, baru Palembang. Nah, urutannya kayak gitu. Ada di pilihan jawaban B. Untuk yang pertama di situ. Sekarang kita ke soal nomor yang 8. Nomor 8, manakah di antara berikut yang benar untuk jadwal perjalanan calon direktur tersebut? Ingat sifat yang di sini urutan-urutannya harus teman-teman perhatikan. Oke, mungkin kita bawa aja ya ke bawah ya. Tak kopikan. Ini adalah informasi yang pasti ini. Nah, seperti ini. Yang ini pasti. Oke, tak copy aja. Kita bawa ke bawah. Karena Kendari pasti di kota kedua. Nah, ini tak bawa ke bawah untuk apa namanya. Nah, sip. Oh, nggak bisa ya. Tak geser aja. Nah, tak geser aja. Nah, tak geser gini aja ya, biar kena. Oke. Artinya nggak apa-apa ya urat-uratan gini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kendari pasti di kota kedua. Nah, kondisinya kayak gini, CKLM, CKL Lamongan terus Manado,
Lalu yang belum apa tuh? Jakarta Kupang. Jakarta Kupang sudah, ya kondisinya seperti itu. Oke, kita ke nomor 8. Manakah yang berikut benar? Yang benar untuk perjalanan calon tersebut. Nah, kita lihat nih. Yang A, ia mengunjungi Jakarta pada kesempatan pertama. Bisa terjadi. Kondisinya seperti yang di atas tadi. Jakarta, Kendari, Lamongan, Jakarta, Kendari, siapa tuh namanya, Kupang, Kupang, Lamongan, baru Manado, baru Palembang, sesuai dengan yang atas. Ini bisa benar. Berarti jawaban A ini bisa benar. Yang B, mengunjungi Kendari pada kesempatan pertama. Jelas salah. Ini tidak sesuai dengan syarat bahwa Kendari ada di urutan kedua. Yang C, mengunjungi Lamongan pada kesempatan ke-6. Salah. Karena kalau Lamongan ada di kesempatan ke-6, sementara setelah Lamongan itu harus ada Manado. Nah, kalau Lamongan di 6, Manado di mana? Nah, berarti nggak bisa. Jawaban D juga, jawaban C juga salah. Jawaban D, sekarang jawaban D. Ia mengunjungi Manado pada kesempatan keempat. Kalau Manado di kesempatan keempat, ini kenapa salah? Manado ada di kesempatan keempat. Artinya gini, sebelum Manado perhatikan, ada paling tidak itu ada apa namanya? Ini sebelum Manado ada 3 kota sebelumnya, ya kan? Tambah Kendari, tambah Kendari. Karena Kendari ada di posisi kedua. Artinya harus ada 4 kota. Kalau Manado di kota keempat, perhatikan, ini hanya ada tersisa berapa? 3 kota. Sementara sudah ada Kendari di kota kedua. Berarti Jakarta, Kupang, lalu Lamongan itu nggak punya tempat nanti posisinya gimana. Nah, artinya posisi Manado di kota keempat itu tidak bakal terjadi. Oke, sekarang kita cek yang E. Ia mengunjungi Kupang pada kesempatan ke-6. Sama juga, ini nggak mungkin kalau Kupang di kota ke-6, padahal setelah Kupang itu harus ada Manado. Nah, kan berarti salah. Nggak mungkin di kota terakhir Kupang. Artinya jawabannya jelas A. Gitu, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita cek ke soal yang 9, nomor 9 nih. Manakah di urutan berikut yang dapat menjadi kunjungan calon direktur ke kota-kota? Nah, kita ngikutin aja jelas di situ. Ya kan? Kendari, Kendari kedua nggak mungkin, ya kan? Ini Kendari di kedua betul, ini Kendari kedua betul, betul, ini salah nih. Nah, oke, berarti seperti itu. Sekarang Jakarta, Kendari, Kupang, Lamongan. Jakarta, Kendari seperti sesuai tadi ya. Jakarta, Kendari, Kupang, Lamongan, Manado. Ya, Lamongan, Manado. Harusnya Manado dulu, Lamongan dulu, baru Manado. Nah, ini ada nih, Lamongan, Kupang, Palembang bisa di mana-mana. Dia nggak punya syarat apapun. Nah, ini salah nih. Karena ini Manado terlebih apa duluan Manado daripada Lamongan, salah. Ini juga sama, Jakarta di sini salah karena harusnya Jakarta dulu baru Kupang. Nah, berarti jelas jawabannya adalah B. Teman-teman kalau ketemu soal seperti ini, dilihat aja pilihan jawabannya, dia sesuai nggak dengan informasi yang diberikan. Seperti itu. Oke, kita ke soal nomor 10, teman-teman. Di sini ada suatu analitis tentang informasinya adalah kondisi di mana suatu pulau terpencil itu terdapat 2 kelompok manusia, yaitu manusia jujur yang selalu berkata benar dan manusia pembohong yang selalu berkata dusta. Itu kata kuncinya di situ, manusia jujur. Ya kita tahu lah, jujur berkata benar, pembohong yang selalu berkata dusta. Kemudian Anda datang ke kota itu, ke pulau tersebut dan bertemu dengan X dan Y, orang yang berbeda. X dan Y. Kita nggak tahu X itu di kelompok mana, Y di kelompok mana, bisa kembar, bisa beda, atau apapun. Terus dia jujur atau bohong, kita nggak tahu. Nah, cuma ketika kita ketemu dengan X, dia berkata bahwa, mengatakan bahwa Y itu pembohong. Kemudian kita ketemu Y, mengatakan bahwa X pembohong. Terus mana yang bisa kita percaya? Nah, ketika kawan-kawan ketemu kondisi seperti ini, langkah yang harus kita lakukan adalah dengan pemisalan. Nanti tinggal kita balikan lagi. Apakah pemisalan di awal yang kita ambil itu benar atau salah? Misalnya gini, pemisalan yang pertama adalah kita anggap X adalah orang yang jujur. Oke, ini pemisalan pertama. Berarti nanti ketika sudah dapat dikembalikan lagi, benar nggak X-nya jujur? Gitu ya. Nah, ketika kita anggap nih pemisalan pertama X jujur. Sehingga dengan dia mengatakan bahwa Y pembohong, kita bisa menyimpulkan bahwa ketika dia mengatakan Y bohong. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa, oh iya, berarti kita percaya bahwa Y itu adalah seorang yang pembohong. Oke, kita bisa percaya bahwa Y pembohong karena di awal kita misalkan X-nya adalah jujur. Nah, kemudian setelah kita dapat Y pembohong, kita cek kalimatnya Y.
X pembohong. Ingat, dia berkata bohong karena kita sudah menyimpulkan bahwa Y itu pembohong. Dia mengatakan X pembohong. Kan kebalikannya berarti. Kalau gitu, kalau dia mengatakan bahwa X-nya itu pembohong, sementara Y itu pembohong, berarti artinya kan kembali lagi, oh artinya X itu adalah orang yang jujur, bukan bohong. Karena Y pembohong. Kita kembalikan ke pemisalan awal. Oh iya, berarti X-nya adalah orang yang jujur ternyata. Benar, artinya pemisalan pertama ini benar. Sehingga X jujur dan Y pembohong. Tapi ingat hati-hati teman-teman, ketika ketemu seperti ini, awalnya adalah pemisalan. Sehingga kadang-kadang sih, kadang-kadang kita terjebak langsung memilih jawaban C. X-nya jujur, Y pembohong. Tapi ingat, di sini baru pemisalan pertama. Ada nggak kondisi yang lain? Nah, kondisi yang lain, kita misalkan yang lain. Jangan dulu milih C ya, kita bisa. Kondisi yang lain dibalik. Kita anggap X-nya adalah pembohong. Kan tadi baru pemisalan. Kondisi ketika, oh, kalau ini jujur, dapat Y bohong. Kita kembalikan lagi, ternyata benar. X-nya jujur, berarti kondisinya benar. Nah, sekarang kondisi yang kedua ketika X-nya adalah pembohong. Pemisalan lagi. Kita bawa ke kata-kata yang diberikannya, yaitu Y pembohong. Karena X-nya bohong, maka kita dapat simpulkan bahwa Y itu adalah orang yang jujur. Oke, kebalikannya ini. Nah, ketika Y jujur, kita lihat kata-katanya Y, X pembohong, balikin lagi. Benar nggak yang dikatakan Y? Ternyata dibalik lagi pemisalnya benar. Y jujur, dia ngomong bahwa X pembohong guys, nah, X pembohong tuh. Nah, benar tuh. Nah, ini pun kondisinya benar, berarti ini benar, ini benar. Sehingga teman-teman bisa lihat pasangannya tuh. Ketika X jujur, Y pembohong. Ketika X pembohong, Y-nya jujur. Berarti X dan Y berasal dari kelompok yang berbeda. Gitu, teman-teman.